wabarakatuh. Hai The Kepo. Akhirnya nih ya Kepoin Kampus tayang lagi dengan nuansa yang berbeda tentunya. Berhubung Yayan Samarinda akan mengadakan PBAK, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang PBAK supaya mahasiswa baru itu nggak bingung dan nggak penasaran tentang PBAK. Maka dari itu tim Kepoin Kampus mendatangkan langsung nih narasumber yang sangat berpengaruh dengan PBAK. Dia adalah Ketua Dema Yayan Samarinda, yaitu Kak Ima. Oke, kita udah terhubung nih ya dengan Kak Ima. Hai Kak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ya Kak? Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget lah, biasa aja lah PKL. Iya. Jadi ini kan berhubung IAIN Samarinda mau mengadakan PBAK ya Kak. Nah, Kakak ini pernah jadi panitia PBAK nggak sih? Pernah sih. Tahun 2018 aku panitia, 2019 aku panitia juga. Kalau tahun ini? Tahun ini enggak. Oh. masuk di struktural sih, cuman di SC. Gitu. Nah, berhubung Kakak ini kan udah pernah berpengalaman ya jadi panitia PBAK. Nah, ya, alhamdulillah. Aku mau nanya seputar PBAK nih Kak, karena pasti kan banyak banget mahasiswa baru yang nggak tahu PBAK itu apa gitu. Benar. Nah, jadi Kakak bisa minta tolong jelasin nggak ya PBAK itu apa sih? Kalau PBAK ya, kalau itu kan singkatnya ya, kalau kepanjangannya kan sudah jelas ya, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Nah, PBAK itu kalau di luar itu kita bisa bilang juga ospek, ya kan, bahasa lainnya lah. Tapi yang penting PBAK ini adalah kegiatan pembekalan lah bagi mahasiswa baru. Dan bahkan mahasiswa angkatan sebelumnya sebenarnya juga bisa ikut PBAK kalau memang dirasa dia belum tuntas tentang teori-teori pengenalan lah, lebih tepatnya seperti itu. PBAK juga hadir. PBAK juga hadir untuk memperkenalkan sistem akademik juga, pembelajaran. Apapun lah, atau organisasi di dalam kampus sendiri kayak gitu. Jadi ini yang benar-benar diwajibkan untuk ikut PBAK itu cuman mahasiswa baru ya Kak. Tapi kalau misalkan mahasiswa lama belum pernah ikut PBAK itu juga boleh ikut gitu ya? Boleh. Kan pendaftarannya terbuka ya sebenarnya. Cuman kan lebih dikhususkan untuk mahasiswa baru. Tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata di PBAK sebelumnya ada mahasiswa yang belum ikut. Dan itu kan menjadi salah satu syarat ketika mau munakoshah kalau nggak salah, sertifikat PBAK itu. Oh gitu. Jadi kalau misal kita belum pernah ikut PBAK nggak bisa ikut munakoshah gitu ya Kak? Nggak bisa. Itu salah satu syarat sih. Kayak misalnya kan salah satu syaratnya ada slip pembayaran, lalu juga ada sertifikat PBAK juga, ini salah satu yang wajib lah. Ini di kosku masih numpuk banget sertifikat PBAK tahun 2019 waktu aku jadi wakil ketua panitia. Bodoh, masih ada nih 200 bunga. Nih buat mahasiswa baru tahun kemarin nih yang belum ambil sertifikat PBAK bisa langsung diambil ya. Bener. Karena itu penting gitu. Karena kan bisa kalau jadi aku tahun depan udah lulus kan. Iya bener. Nanti ya Allah amin. Nanti kan tahu-tahu dianya bingung nyari kakaknya udah nggak ada gitu. Iya. Soalnya di luar kota kan. Kan gak lucu juga kalau ngulang lagi PBAK-nya gitu. Terus kan ini kan penting ya PBAK. Benar, penting. Dan sekarang kita ini kan lagi ada di masa pandemi yang mengharuskan kita buat stay at home, terus social distancing juga. Nah, jadi kalau misal keadaannya lagi kayak gini, tetap diadakan PBAK atau enggak? Iya, kalau dari saya pribadi sih kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga lah sama anak-anak di DMAI kan, sama pengurus saya. Gimana ini PBAK nih diundur atau tetap berjalan dengan semestinya? Dan akhirnya kita menyepakati sih bahwasannya ya PBAK harus berjalan seperti semestinya dengan memang dengan konsekuensi yang ada kan. Kalau menurutku di situasi pandemi ini, kebijakan apapun yang hari ini ada pasti ada sisi positif dan negatifnya kayak gitu. Iya benar. Jadi dari kita sih kemarin ya PBAK tetap berjalan dengan semestinya, tapi bagaimana kita hari ini menemukan solusi yang PBAK tahun ini tidak dapatkan seperti itu. Dan kalau misal nih ada mahasiswa baru ya
yang nggak tahu kalau PBAK itu penting, dan kan virtual lagi ya, males pasti ikut PBAK. Kalau bisa nggak ikut nih gimana Kak? Ya kalau nggak ikut, kan itu kita kemarin kalau aku lihat di SK itu panitia ada 100. Itu ada wali kelasnya juga, jadi 150 kalau nggak salah. Nah, di situ sudah mereka punya tugas dan tanggung jawab dalam memverifikasi siapa yang ikut dan tidak, siapa yang hadir selama 4 hari dan tidak hadir. Nah, itu kan ada nanti penilaiannya di sertifikat. Kalau mereka tidak mengikuti secara keseluruhan, ya berarti sertifikatnya tidak dikasih. Simpelnya tuh seperti itu. Kalau misalnya nggak dapat sertifikat, nggak bisa munakosah gitu ya? Benar, berarti kan ikut tahun depan sih nggak apa-apa. Iya. udah ini nanti ujung-ujungnya yang jadi panitia kan temennya, terus akhirnya dikerjain dia. Bener. Nah, biasanya nih Kak, kalau PBAK itu kan banyak panitia ataupun kakak tingkat yang iseng gitu kan ke mahasiswa baru. Biasanya sih dikasih teka-teki gitu buat nanti ditebak, terus biasa jadi tebakannya itu buat dibawa di PBAK. Nah, kalau tahun ini ada yang kayak gitu juga nggak? Kalau saya ngelihat rundownnya panitia pelaksana, itu saya kurang lihat sih, bahwasannya memang di sini ada seperti senam tuh masih ada di handle sama wali kelas. Karena kan gini, kalau kita sistemnya materi itu streaming terus, itu akan berdampak pada HP. Kita nggak berbicara kuota ya, kalau kuota kan katanya sudah difasilitasi oleh kampus. Cuman yang saya sampaikan kemarin ke panitia, siapa yang bisa menjamin tentang maksimal HP tiap individual seperti itu kan? Kan kayak HP saya nih ya, HP iPhone ini kan kalau misalnya lebih dari setengah jam di Zoom, itu panas dan bakal mati sendiri. Nah, makanya, apalagi misalnya HP siapa aja lah misalnya yang nggak memadai. Nah itu sih, jadi kemarin pembukaan dan penutupannya itu streaming, tapi kalau untuk materinya itu sistemnya tag video duluan, tapi baru dibagikan, baru mereka nanti sejenis ada kuesioner atau ada disuruh rangkum lah, ibaratnya itu seperti itu. Gitu. Ya memang nggak seseru tahun kemarin lah ya, tapi iya benar. nggak ada apelnya, nggak ada tebak-tebakannya atau apapun itulah. Tapi yel-yel itu tetap ada, sapaan bahasa yang main tuh sapaan setiap grup lah. Jadi mereka harus punya yel-yel juga, setiap grup itu bakal divideokan. Ya, seperti itulah. Jadi meskipun virtual ini nanti tetap dibagi per kelompok gitu ya Kak? Iya, tetap ada. Ada wali kelasnya juga. Tetap, makanya saya apresiasi banget sih untuk wali kelas tahun ini. Mereka betul-betul mau berdedikasi, maksudnya tanpa hal-hal yang mereka inginkan sebelumnya. Kan kalau wali kelas langsung bertatap muka, langsung berkomunikasi langsung lah sama mahasiswa baru, langsung mendapatkan pendekatan emosional. Tapi walaupun dengan media sosial, hari ini banyak wali kelas yang tetap mau stay bantuin kawan-kawan panitia PBAK tahun ini. Iya benar. Nah, kalau dari kakak sendiri nih ya, sampai sekarang nih, kan bentar lagi nih ya PBAK. Nah, dari panitianya sendiri itu udah sejauh mana persiapannya untuk menghadapi PBAK secara online? Kalau untuk PBAK saya lihat di grup kan, saya juga rapat ikut, tapi mungkin kayak di akhir-akhir kan gitu. Tapi saya lihat perkembangannya sejauh ini, tapi tetap komunikasi intens sama wakil ketua panitia atau ketua panitia bahasanya bidang mahasiswa ya. Sama Bella kan gak enak kalau langsung chat ketua panitianya Pak Azam. Saya intens hubungi Bella. Sejauh ini tema sudah fix, materi sudah fix, rundown udah fix lah. Sesuai matriks yang mereka buat kayak gitu. Jadi tinggal eksekusi. Cuman kan hari ini katanya kampus WFH lagi. Nah, itu mungkin terjadi perubahan-perubahan konsep di teknis saja sih. Cuman untuk kematangan ya alhamdulillah mereka sudah matangkan itu sih terkait rundown. Oke, jadi tinggal nunggu hari H-nya aja ya Kak? Bener. Dan apa aja sih Kak kesulitan panitia dalam PBAK online ini? Yang pasti, yang kalau saya rangkumkan satu aja ya, kesulitannya itu yang pasti ya, kita aja tatap muka pasti ngalamin hal-hal yang nggak terduga lah kayak gitu. Tapi yang saya tangkap sih untuk tahun ini pastinya miskomunikasi tuh lebih sering terjadi.
gitu sih. Karena kan pembacaan teks di WA atau obrolan langsung di Zoom itu kan beda lah. Secara kita tatap muka langsung kan kayak gitu. Ada batasan tersendiri yang menghasilkan akhirnya miskomunikasi seperti itu. Nah, Kak, selain perbedaan dari PBAK tahun ini dengan tahun sebelumnya, selain dari virtual, itu apa aja? Perbedaannya ya? Sebenarnya kalau aku sih nangkapnya ya sama aja, cuman lebih pendekatan emosionalnya nggak dapet di tahun ini antara organisasi mahasiswa di kampus kepada mahasiswa baru, antar kakak tingkat ke mahasiswa baru, antar lembaga, orang-orang di lembaga kepada mahasiswa baru, itu kan pendekatan emosionalnya tuh nggak dapet lah, karena kita nggak bertemu. Tapi kemarin semoga terjadi ya, semoga fix janjinya lembaga juga bahwasanya nanti ketika pandemi ini usai, entah di akhir tahun maupun di bulan Februari ketika mereka kembali, itu akan diadakan sejenis bertemu lah kayak gitu, atau acara bukan makrab ya, sore akrab atau mungkin pagi akrab, entahlah itu, pokoknya bertemu antar lembaga mahasiswa dan mahasiswa baru kayak gitu. Nah, ngomongin tentang ini nih Kak, pertemuan panitia sama maba tadi, biasanya nih kalau misal ada maba yang bukan nakal sih. Ya ini gimana? Misal nih, kan ada maba yang kayak misal bandel gitu, kalau dibilangin sama panitia, itu kan dapat hukuman. Nah, kalau PBAK tahun ini ada kayak gitunya juga nggak? Dihukum-hukum gitu? Nggak ada. Kan nggak lucu ya kalau disuruh push up di rumah. Ya kalau dimatikan kan maksudnya nggak bisa lah mau memaksakan keadaan tentang misalnya ada divisi keamanan aja dihapus dari kepanitiaan. Jadi nggak memungkinkan banget ya. Memang berbeda sih sebenarnya PBAK tahun kemarin sama tahun ini ya. Tapi ini tentang situasi yang sudah terjadi. Ya kita hadapi sama-sama, kita maju sama-sama, jangan berkecil hati lah. Maupun panitia maupun mahasiswa baru, ya jangan berkecil hati. Ya ini justru kita nih angkatan mahasiswa baru tahun ini angkatan paling luar biasa lah, saya rasa seperti itu. Iya benar. Jadi buat mahasiswa baru nggak usah takut ya sama yang namanya PBAK, karena tahun ini nggak semengerikan. Sebenarnya nggak ngeri juga ya, tahun kemarin emang ngeri ya. Pas aku wakil ketua panitia emang ngeri ya. Kamu PBAK tahun kapan? Saya tahun 2018 Kak. Oh. Ya enggak sih, tapi kan banyak juga maba-maba yang kayak takut gitu. Tahun kemarin itu kita aja cuman diapel aja bahwasannya di situ bukan marah-marah keamanannya, tapi penegasan bahwasannya harus disiplin tepat waktu. Misalnya panitia mintanya jam 7.15 harus sudah di kampus. Nah di situ saya rasa panitia itu bukan marah-marah. Kalau salah satu dosen lah ada yang marah kemarin kan karena marah-marahin mahasiswa, di situ bukan marah-marah, tapi di situ adanya penegasan jangan sampai terlambat. Kan sudah dikasih tahu 7.15 harus sudah di tempat. Tapi kenapa masih banyak yang terlambat, masih banyak yang jalan santai-santai, ketawa-ketawa. Nah, disitulah keamanan hadir untuk adanya penegasan. Bukan marah-marah sih lebih tepatnya, kan di situ juga kita mengajarkan disiplin. Beda lah waktu jadi siswa dan mahasiswa seperti itu. Iya benar. Nggak ada push up, squat jam udah nggak ada lagi kan, nggak dibolehkan kan ya. Dan saya rasa itu olahraga sih sebenarnya ya. Bukan. Iya. Iya benar. Ayo, gimana? Kemarin tuh pas angkatan aku ya Kak. Di Fuad ya? Iya di Fuad. Itu ada yang sampai disuruh dorong auditorium, dorong musola, kayak gitu-gitu. Seru ya kayak gitu, jadi cerita kan ya? Iya. Ini flashback ya. Flashback. Sama kok, aku juga pernah ngalamin. Karena emang kalau misal nggak diajarin disiplin dari ke akhir-akhirnya itu yang bikin dia jadi bingung sendiri gitu. Bener, jadi biasa buat disiplin. Nah, nggak apa lah ya tapi ya. Nah, menurut kakak nih efektif nggak sih PBAK online kayak gini Kak? Kalau efektif dan tidak efektifnya ya, kan sebenarnya tujuan PBAK tadi pengenalan, mereka juga mengetahui lah materi-materi dasar
dari mahasiswa itu sendiri tuh seperti apa, tentang kampus tuh bagaimana, tugas atau fungsi tanggung jawab mahasiswa tuh seperti apa, efektif ataupun tidak efektifnya itu di mana hari ini mahasiswa itu mampu memahami dan juga mempraktekkan ke depannya. Nah, jadi kita bicara efektif tidak efektifnya itu tergantung dari mahasiswanya. Apakah mahasiswa hari ini mengetahui materi yang telah disampaikan, mempraktekkan juga atau mengimplementasikan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Nah, itu pertanyaannya. Nah, tapi kembali lagi, karena ini kita melihatlah dari offline aja banyak mereka itu yang tidak paham tentang materi yang telah disampaikan. Misalnya UPB, misalnya antropologi kampus, sejarah atau Islam Nusantara itu seperti apa. Ternyata mereka tuh belum memahami. Berarti kan dengan tatap muka aja mereka itu tidak bisa memahami, apalagi online. Ya, itu kan ini kan ada sebuah perbandingan aja. Tapi kalau untuk berbicara efektif atau tidaknya itu tuh tergantung individual. Bagaimana dia, kalau emang niatnya belajar ilmu dapat. Kalau emang dia nggak sampai, maksudnya nggak ngerti ya, dia harus cari di Google atau di platform lainnya lah kayak gitu. Niat belajar. Nah, tapi kalau untuk dijadikan perbandingan hari ini, offline aja tentang UPB, KRS-an mereka belum paham, apalagi online. Ya, itu dijadikan perbandingan aja kalau aku. Tapi efektif atau tidaknya itu kembali ke individual, karena kan PBAK nih bagaimana mereka mengetahui, memahami, dan mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan. Nah, seperti itu. Tapi ya online sudah media online hari ini adalah sebuah solusi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga kan, kenapa sih harus online? Kita hari ini sudah masuk di era digitalisasi kayak gitu kan, bagaimana kita harus bisa tetap maju, bukan malah mundur atau menyalahkan, ya maju aja, kita cari solusinya sama-sama. Dan aku bilang hari ini bahwasannya PBAK daring ataupun online ini ya udah bagian dari solusi yang telah diberikan oleh panitia, seperti itu. Benar. Dan sebenarnya adanya pandemi ini juga ada untungnya sih, karena kita bisa belajar teknologi baru gitu, yang awalnya kita kuliah kan selalu tatap muka sama dosen. Jadi kalau misalnya lagi ada di luar kota, akhirnya libur gitu kan kuliahnya. Tapi kalau misal sekarang ini meskipun kita berada di tempat-tempat yang berbeda, masih bisa tetap kuliah gitu kan dengan online. Menurut kakak sendiri nih ya, keuntungan dan kerugian dari PBAK virtual itu apa? Keuntungan ya? Keuntungan sama kerugiannya. Kalau keuntungan ya sebenarnya kita lebih tahu lah pemanfaatan digital tuh gimana. Kan biasanya anak-anak kalau di IAIN yang paling paham ya biasa anak-anak KPI ya kan kayak gitu. Karena dia tiap hari kalian ya pasti dikasih atau dibimbing tentang nggak jauh-jauh dari teknologi ataupun misalnya saya nggak tahu sih ya, sok-sok tahu aja lah pokoknya ya. ada pembelajaran retorika misalnya, kan saya nggak tahu nih. Tapi kan kalau untuk fakultas lain pasti tentang teori-teori, misalnya kayak bahasa Arab ya teori, micro teaching misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Ya keuntungannya saya bingung juga sih ya PBAK online ini. Keuntungannya kita ya ambil hikmahnya lah ya kalau jadi ustazah hari ini kan. Aduh. Ya kalaunya kerugian udah kayak bisnis aja ya, ada untung rugi kalian tanya nih. Iya dong. Sekarang ngomonginnya profit ya Kak. Iya profit banget. Iya. Kalau ya itu tadi saya sampaikan bahwasannya keuntungannya kita hari ini bagaimana mahasiswa maupun mahasiswa baru, apa yang telah kita dapat coba kita bahasanya ibarat dapat kertas yang udah dirobek-robek, gimana kita bisa nyatukannya kayak gitu loh. Jadi dapat ilmu dari online, sekiranya kita tuh ternyata nggak dapat ilmunya, paling dapat ya 1, 2, 3 kalimat. Tapi bagaimana kita bisa mengolahnya, memahami dan mempraktekannya, itu sih sebenarnya keuntungannya. Kita lebih berpikir gitu loh, lagi. Bagaimana kita hari ini mempelajari ilmu, memahami ilmu yang sudah didapat. Walaupun sebenarnya dari online ini dengan segala keterbatasan paling dapatnya ya kita tahu-tahu lah kayak ya di lokal kan paling dapat beberapa inti aja dari materi yang telah didapat. Tapi hari ini kita sebagai mahasiswa yang katanya
sebagai agen perubahan misalnya. Kita harus dituntut untuk terus berpikir. Berarti kan di sini tugas mahasiswa baru sudah luar biasa banget lah. Baru jadi mahasiswa baru, mereka sudah dituntut untuk berpikir keras lah tentang materi yang telah mereka dapatkan. Pokoknya harus paham kan kayak gitu. Kalau kamu nggak paham, kamu mau minta tolong siapa kayak gitu. Kamu harus paham. Ibaratnya tuh gitu. Kalonya kerugiannya ya itu tadi sih, nggak dapat pendekatan emosional, mereka nggak tahu kampus tuh bagaimana bentuknya ya kan, walaupun dari video mereka nggak bisa raba-raba rumput di kampus, gitu. Aduh, nggak bisa lihat angsa-angsa di FTIK. Aduh, ya pernah lihat nggak? Kayak sedih banget gitu kan Kak, baru jadi mahasiswa terus tahu-tahu udah online aja gitu semuanya, jadi pasti mereka bingung banget gitu. Apalagi yang nggak punya kakak gitu kan, nggak ada yang bisa ditanya-tanyain. Pasti mereka tambah makin pusing gitu. Bener-bener. Tapi nggak mahasiswa baru aja ya, Sof ya. Benar. Hari ini pengurus Dema, Sema, Ormawa lah. Kalian juga ya kan, kawan-kawan di mana sih, di media juga. Kan pastinya sedih juga lah sebenarnya. Maksudnya ini adalah ajang-ajang yang bukan mahasiswa baru tunggu aja, tapi kita juga menunggu ajang inilah seperti itu. Jadi tapi kalau aku nggak pernah mau bilang sih sebenarnya ke depannya ya, mungkin untuk aku dan Sofi yang atau kawan-kawan yang lain yang dengar hari ini, tugas kita hari ini memotivasi mereka mahasiswa baru yang katanya tuh sedih ya, pasti sebenarnya pasti sedih ya Sof ya, pasti sedih, pasti karena bingung, kesel kan ya, pokoknya gak enak lah intinya. Tapi tugas kita lah hari ini bagaimana memotivasi mereka bahwasannya kalian ini nggak berbeda. Yang pertama, kita ini sama. Mungkin kata-kata itu yang bisa buat mereka akhirnya nggak bahasanya nggak mundur lah. Tapi oh iya, kita ini beda. Justru misalnya mereka menjudge dirinya kita ini angkatan berbedanya dengan apa? Gitu. Tapi berbedanya cuma gara-gara pandemi aja. Tapi ada karya-karya yang mereka keluarkan. Nah, tugas kita hari ini sebagai kakak tingkat khususnya ya, bahwasannya kita harus bisa memotivasi bahwasannya ya ini nih cuma beda di media aja. Misalnya kita bilang, kita sebenarnya sama aja, sama-sama mahasiswa, fungsinya sama, tugasnya juga sama, tinggal kitanya aja lagi gimana. Karena semakin kita bilang misalnya ada nih, aku agak sedih sih. Misalnya ada yang share kan, ini PBAK tahun kemarin nih, keren nih, ada ininya, ada itunya. Itu kan semakin membuat mereka, bisa jadi kalau ada yang mundur gimana? Misalnya udah bayar, aku mau ikut, mau masuk kuliah tahun depan aja lah, gak enak tahun ini, gimana? Benar. Nah ini, sebenarnya kita hari ini ya harusnya tugas kita memotivasi mereka. Kurasa seperti itu, bukan membeda-bedakan seperti itu. Benar. Itu aja sih pesanku untuk yang dengar hari ini. Tugas kita malah motivasi. Bahkan sebenarnya kayak aku kan sekarang KKN dari rumah, PKL dari rumah, itu bener-bener sakit banget sih. Iya. Ketemu kakak tingkat nih, gak enaknya angkatan kalian nih, kayak gitu kan. Tapi kan kita udah semester atas ya, nggak mungkin mau baper atau apa, justru ya dibawa have fun aja, kita cari have fun di mana. Kalau mahasiswa baru, bisa jadi mereka udah aku mau ikut yang tahun depan aja lah, kayak gitu. Iya. Sudah bayar kan, sayang kan. Itu sudah. Gitu. Tapi sebenarnya nih Kak, kalau misal ngomongin KKN itu tadi ya, KKN yang online, terus kan banyak juga tugasnya. Itu malah lebih kayak buat kita belajar, karena KKN sebelumnya itu kan bukan cuman sih, bertemu langsung dengan masyarakat gitu kan. Nah, sedangkan tahun lebih kerja lah. Iya, kalau tahun sekarang itu kan lebih ke belajar ke medianya gitu kan, disuruh bikin video. Gitu-gitu. Jadi ya belajar hal yang baru juga gitu sebenarnya sama. Ya kita disuruh buat video sih, kemarin buat video. Jadi kita lebih belajar teknologi lah. Iya benar. Pemanfaatan teknologi. Padahal kalau nggak tahu ya, kalau di KPI ada nggak dibilangin gini? Kalau aku sering dibilangin gini sih, bahwasannya sudah sejak kapan kita itu sudah masuk di era digitalisasi. Cuman, nah ini kesalahan kita hari ini, kita belum menyiapkan secara total, khususnya di IM. Akhirnya pas sudah kejebak di pandemi ini, baru kita belajarnya itu kan mau nggak mau harus bisa. Akhirnya makanya masih banyak kekurangan yang kita miliki hari ini. Seperti itu. Oh iya, harapan kakak nih ya buat PBAK tahun ini tuh apa Kak?
Harapannya ya pokoknya dengan situasi saat ini tetap kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Tetap harus berjalan dengan semestinya lah, jangan sampai stagnan dengan situasi ini, akhirnya kita stagnan dan lebih baik diam kayak gitu. Tetap aja menjalankan apa yang harus tetap dijalankan. Pokoknya dalam situasi saat ini yang memaksa kita harus saling menjaga diri juga. Ruang-ruang organisasi harus tetap beregenerasi dan bertransformasi juga. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Benar. Oleh karena itu, manajemen waktu pun misalnya kayak disiplin dan kepemimpinan individu itu sangat berarti bagi perkembangan dalam tubuh organisasi. Nah, kalau enggak organisasi kan bisa hancur. Jadi tetap apapun dalam situasi apapun hari ini, kita sebagai mahasiswa, kalau saya kan karena saya berorganisasi, makanya harapannya ya harus tetap berjalan. Kalau untuk yang sedang bekerja ya harus tetap berjalan. Kalau yang sedang apalagi sedang menjadi mahasiswa yang hanya belajar, ya harus tetap belajar kayak gitu kan. Jadi jangan sampai karena pandemi ini ruang-ruang kita itu akhirnya berhenti. Jadi tetap berjalan dengan semestinya, dengan tetap harus saling menjaga diri dengan mempertimbangkan protokol kesehatan seperti itu. Benar banget. Oke, makasih nih ya Kak Ima udah berbagi informasi seputar PPAK, dan mungkin jawaban dari Kakak tadi bisa menjawab juga pertanyaan dari para maba yang masih bingung. Dan semoga PPAK tahun ini berjalan dengan lancar meskipun berbeda dari tahun sebelumnya ya. Dan semoga kakak juga sukses ya PKL-nya. Terus nanti skripsinya juga semoga cepat lulus. Oke, makasih semuanya. Iya, oke, terima kasih juga. Oke. Dah Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.